Alhamdulillahirabbil alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi juga. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Alhamdulillah. Di pagi yang insyaallah penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup kembali setelah dimatikan Allah untuk sementara waktu, dan juga alhamdulillah kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah di tengah orang-orang yang insyaallah soleh solehah. Yang semoga ini menjadi sebuah rezeki yang terus kita usahakan untuk cari dimanapun kita berada. Ketika kita di sebuah komunitas atau sebuah grup, pilihannya tinggal dua. Apakah kita yang mewarnai atau kita diwarnai? Nah, bahayanya kita ketika kita nggak bisa kontrol atau kita nggak tahu grup apa yang kita sedang kumpul, nah, jangan-jangan kita yang akan diwarnai. Kalau diwarnai dengan hal yang baik-baik, dengan hal yang baik-baik, ya insya Allah baik juga. Nah, ketika kita satu grup, satu mobil dengan orang-orang yang mungkin kurang baik, nah, ketika ada mobil berisikan 5 orang, kita yang pingin baik, tapi yang 4 ini masih pingin buruk, nah, tujuannya kemana, apa aktivitasnya dalam mobil tadi dan lain-lain, kita nggak bisa kontrol. Sehingga yang bisa kita kontrol adalah sikap kita dan juga grup mana yang perlu kita pilih. Sehingga kunci istiqomah katanya para ulama adalah memilih circle orang-orang yang berusaha berbuat baik. Karena sejatinya kita nggak ada yang suci, semuanya berusaha untuk menjadi lebih baik. Semuanya punya masa lalu, punya pernah melakukan dosa dan lain-lain. Dan teman-teman semuanya perlu kita sadari bahwasanya di dunia ini adalah sebuah hal yang masih sementara, yang mana hal yang pasti adalah kita bakal pulang ke rahmatullah, ke alam the real life, dimana kita akan berkumpul dan juga kita akan kekal di sana. Nah, kita ngomongin itu tadi kita baca Al-Kahfi. Kira-kira ada nggak yang nangkep atau ada pelajaran atau hikmah ataupun cerita yang teman-teman pernah pelajari dari surat Al-Kahfi? Mungkin Mas Wendy, ada nggak satu part di Al-Kahfi itu ada beberapa cerita? Ada salah satu part yang menarik lah. Ada? Ada. Oke, Pak Nurul? Ada Azwin? Oke, Al-Kahfi. Mau dari Al-Kahfi artinya apa? Mas Lana mungkin bisa ceritakan sedikit. Oke, Al-Kahfi ini berkisah salah satu yang ada dari cerita surat Al-Kahfi, menceritakan tentang pemuda. Disebutkan di sana 7 pemuda dan 1 ekor anjing yang saat itu dikejar oleh raja yang zalim, dan mereka ini bersembunyi di dalam gua. Mereka ini pemuda-pemuda yang soleh sampai di ayat ke-13 cuma disebutkan nama salaikan atau lihat innahu fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Masyaallah. Diceritakan kepadamu bahwasanya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, maka kami tambahkan pula kepada mereka. Memberikan kawan pemuda-pemuda di sana itu beriman, ya, solih, masya Allah, kemudian diselamatkan dari raja yang zalim, disembunyikan di dalam gua dan ditidurkan oleh Allah selama 1 abad kalau tidak salah. Sampai ketika bangun dia kaget ketika mau belanja di luar, ternyata uang yang dipakai ini sudah tidak berlaku di sana. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Mas Lana. Itu ayat favoritnya sampean tuh, Iya. Kenapa Pak hafal namanya? Kalau ayat favoritnya Mas Agus juga saya hafal. Itu juga nanti bakal kita bahas. Kalau Mas Agus, ada gak cerita yang menarik di Al-Kahfi? Oke, diwakilkan sama Mas Lana. Oke, Mas Fani mungkin bisa nambahkan Al-Kahfi. Oke, yang terkenal di Al-Kahfi mestinya kalau dari judulnya aja pasti gua gitu kan, bukan lo gua N gitu kan ya.
gua, menurut gua. Itu pemuda dan seekor anjing yang mana ditidurkan oleh Allah, bukan sengaja tidur. Jadi pada dasarnya teman-teman, ketika kita melakukan aktivitas, kita tidur, nggak bisa tidur dan lain-lain, itu adalah kehendaknya Allah. Ketika kita nggak bisa tidur, pengen tidur, mintanya ke Allah. Kita nggak bisa makan, mintanya ke Allah. Semuanya ke Allah. Dan Al-Kahfi tadi bukan mereka sengaja tidur, tidur, ono raja tidur sembunyi, enggak gitu. Ditidurkan oleh Allah selama beberapa ratus tahun. Ada yang ngomong 100 tahun, atau apa yang bilang 300 tahun. Walam itu khilafiyah secara sejarah. Tapi yang saya bahas bukanlah cerita mainstream seperti itu, tapi ada dua orang pemuda di Al-Kahfi yang insya Allah ada di surat itu yang perlu kita pelajari teman-teman. Ceritanya menarik. Jadi dua orang pemuda ini masih muda dan juga Allah karuniain harta yang sama-sama banyaknya, yaitu satu pemuda yang muslim, yang taat pada Allah dan juga percaya bahwasanya semuanya akan dibalas oleh Allah, dan sebenarnya pemuda yang musyrik ataupun kafir, yang mana masing-masing mereka mempunyai harta sebanyak 4.000 dinar. Berapa? Ada yang tahu 4.000 dinar itu satu dinarnya berapa? Dinarnya itu 1 Kalau satu dinarnya itu 4,25 gram. Kalau 1 gramnya itu 1 juta, katakanlah itu 4,5 juta lah katakanlah gitu. Nah, berarti kalau 4.000 berarti sekitar 16 miliar katakanlah. Itu. Nah, 4.000 dinar ini sama-sama. Dan ini seorang ini bersahabat, maksudnya satu kenal lah sama lainnya. Nah, si musyrik ini ditakdirkan dan juga dinaskan di Al-Quran ini diceritakan bahwasanya si musyrik ini ya nggak tahu Islam, sehingga 4.000 dinar yang digunakan, yang dimiliki tadi digunakan untuk hal-hal yang duniawi. Diceritakan yang pertama adalah 1.000 dinar. 1.000 dinar ini yang pertama digunakan untuk membeli rumah. Nah, 1.000 dinar berarti 4.000 atau 4 miliar dibuat rumah. Dengan rumah megah, nggak ada rumah yang lebih megah daripada itu selain pemuda itu tadi. 1.000 dinar gitu kan. 1.000 dinar sama 4 miliar tadi. Ketika open house gitu kan, ketika istilahnya pengen dipamerin gitu, akhirnya semua diundang, teman-temannya dan lain-lain, termasuk si pemuda tadi, pemuda muslim tadi diundang lah. Bro, ayo lihat masuk ke rumahku. Nah, semuanya mesti, wih keren nih, keren. Kawan masih ngeluih apa iki gitu. Sumber hiasannya, terus marmernya dan lain-lain, masya Allah, luar biasa lah. Kamu orang sukses bro. Nah, waktu ketemu sama si muslim tadi ngomong, bro, kamu kan punya 4.000 dinar juga. Ayo beli dah rumah kayak gini. Masih banyak ini, masih banyak tanah, banyak kafling di situ. Terus kita tetanggaan nih. Gitu. Nah, si pemuda tadi akhirnya diem, akhirnya pulang. Di rumahnya 1.000 dinarnya diambil, lihat dia keluar dari rumah, dia belanjakan untuk hal-hal yang keperluan orang lain, membantu fakir miskin, membangun masjid dan lain-lain, yang nilainya 1.000 dinar. Di hatinya, ya Allah, saya ingin membeli rumahmu, membeli rumah di surga, membeli rumah di surgamu dengan 1.000 dinar ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, saya sedekahkan ya Allah. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian ketemu sama si pemuda tadi. Bro, ketemu lagi, gimana kabarmu? Mana rumahmu? Udah beli belum? Udah bro. Wih, udah beli berapa? 1.000 dinar. Wih, sama dong kayak kita. Di mana gitu? Ayo aku pengen tahu gitu. Di surga. Wah, iki. Wah, surga iki kan iki nak dunia bro gitu kan. Wis ganti surga-surgaan, iki aja yang menikmatin gitu. Ngapain kamu ngurusin surga gitu? Real agak sih. Pon gua kaldron lah, kamu ki mabuk dunia lah dan lain-lain. Ya si sahabat itu tadi sabar. Kemudian beberapa bulan lagi di daerah tadi itu tahu bahwasanya ada seorang putri, seorang permaisuri ya, seorang wanita dan perempuan yang sangat cantik. Gak ada wanita yang lebih cantik darinya kecuali si Iin tadi, dan gak ada pria yang normal gak suka sama dia. Akhirnya dengan pemuda tadi juga naksir, karena naksir dilamar.
Nah, dilamar, dinikahin dengan mahar 1.000 dinar. Jadi kayak misalnya pernikahannya dan lain-lain itu Masya Allah, megahnya, terus undangannya, terus seserahannya, souvenirnya, souvenir iPhone lah dan lain-lain. Sehingga orang ketika ke situ undang, meskipun nggak ditunjukin berapa dinar, orang-orang si tamu-tamu tadi ngelihatin, wah ini koyo entek 1.000 dinar iki. Nah, orang tadi, si musyrik tadi, si kafir tadi, kebetulan ngundang juga si siapa? Yang muslim ini tadi. Muslim? Masya Allah. Nah, bro, selamat ya. Iya bro, ini wah keren bro pernikahanmu gitu. Dapat keren dapat wanita cantik juga. Iya bro, kamu pasti bisa, kamu masih ada uang lagi kan? Ayo ini ada wanita yang lebih cantik lagi, coba cari gitu kan. Terus mosok nom-noman ngono-ngono ae nikah rek ngono. Mosok baru sing ngurus sebelah ini, baru sing ngiring mangan dan lain-lain. Nikah gitu. Ya bro, wis ta, yuk enak-enak nikah gitu. Sudah masih habis kan gitu. Akhirnya si pemuda tadi setelah dari kondangan tadi pulang dan juga sama seperti yang hal yang pertama tadi, dia mengambil 1.000 dinarnya di rumahnya dan diambil dan juga disedekahkan teman-teman di jalannya Allah dan niat di hati, ya Allah saya pengen melamar hurul ain atau bidadari di surgamu. Yang mana kalau di Ar-Rahman hurul ain itu ciri-cirinya teman-teman, kalau teman-teman tahu nggak usah dibayangin ya. Jadi jemarinya hurul ain itu tadi, kalau misalnya masuk ke bumi jarinya tuh aja, kalau turun dari langit itu kan ke bumi jarinya tuh itu manusia itu nggak bisa terpukau tuh, nggak bisa nafas sampai gitu kan, dengan Masya Allah lah, bisa dibayangin kayak gimana. Nah itu biar dari surga, disedekahkan dengan niat, dengan akad, dengan doa kepada Allah, ya Allah saya ingin menikah dengan bidadari surgamu. Disedekahkan dan akhirnya beberapa hari kemudian ketemu, aku jalan-jalan sama istrinya, jogging gitu kan. Loh bro, ya apa? Wis lamaran dah. Wis bro, wih temen dah. Ambek sapa? Wah, aku hari kabari ya apa kapan nikahnya? Wis meneh. Kapan ngono? Nek gak udan ngono, Jumat nek gak udan ngono. Kawan. Masyaallah. Mana-mana calonnya gitu. Udah ada endi ngono? Ndak surga. Ya, surga maneh. Konku ki opo sedekah iki, Ustaz. Dunia iki dinikmati ngono. Ustaz, ayo iki lho bojoku mosok gak pengen bojo ayu kok ngene. Ya bro. Akhirnya pulang. Nah, beberapa bulan kemudian ada berita heboh lagi. Pemuda si A tadi membeli kebun kurma yang luasnya ketika kita melihat itu tanpa ada batas. Jadi ketika lihat ini pohon semua. Dan ketika itu wah, diundanglah si muslim tadi. Bro, ini investasi yang paling menjanjikan sekarang bro. Namanya buah-buahan nggak akan pernah ada musimnya gitu, musim kurma ini tadi. Pasti berbuah terus ini. Dan ketika kita jual tanahnya bakal berlipat ganda, investasi jangka panjang bro ini bro. Ayo kamu masih ada uang kan? Ayo beli, kapan lagi masuk nom-noman harus investasi lah. Nah kata si pemuda tadi, oh iya bu insyaallah. Dan pulang lagi, ketika ditanyain sebelum pulang tanyain, kamu berapa investasi kayak gini? 2.000 dinar. Jadi 1.000 tadi buat rumah, 1.000 lagi buat apa tadi? Nikah, dan 2.000-nya buat kebun, buat investasi. 2.000 dinar atau 8 miliar buat perkebunan sawah, kurma tadi. Dan lagi-lagi si pemuda ini tadi berdoa pada Allah, sujud, setelah itu mengambil 2.000 dinarnya dan disedekahkan teman-teman. Di masjid, di panti asuhan dan lain-lain, buat sedekahkan semuanya. Dan akhirnya di surat Al-Kahfi tadi diterangkan bahwasanya setelah itu meninggal dunia. Dia meninggal dunia dengan hartanya itu tadi nggak dibawa mati, dan juga si muslim tadi meninggal dengan insyaallah husnul khotimah itu tadi. Nah di Al-Kahfi tadi diceritakan bahwasanya
diceritakan waktu di akhiratnya teman-teman. Yang satu yang muslim tadi di surga insyaallah di situ, dan juga yang kafir diceritakan di situ masuk neraka. Dan ada dialog antara dua orang itu tadi di Al-Kahfi tadi. Jadi Allah alam kayak gimana, tapi di sana tuh ada jendela komunikasi lah intinya kayak gitu, yang mana penduduk surga bisa melihat penduduk neraka kayak gimana dan bisa komunikasi. Terus dibayangkan kayak apa, telepon enggak gitu. Dan ketika itu tanya ke si pemuda yang muslim tadi, ke malaikat Malik gitu kan, malaikat Ridwan sama Malik ya. Nah, mana yang si Fulanah ini tadi? Oh itu lagi disiksa itu. Loh, masa disiksa? Coba pertemuin sama saya. Nah ketika ketemuan, terus gosong apa, terus disiksa dan lain-lain. Ketika itu tanya, bro, ke yang muslimnya, kamu beneran dah? Yang ngomong surga itu gimana gitu? Nah, si muslim tadi ngasih cerita di Al-Quran tadi, ya Allah bro, ternyata rumah yang saya omongin itu tadi 1 miliar atau 100.000 dinarmu tadi, ternyata itu nggak cuma segede yang rumah yang di dunia teman bro, tapi berklaster-klaster ternyata. Nggak cuma satu rumah top, tapi berklaster-klaster, perumahan-perumahan banyak banget, berejensi banyak banget, dan itu megah-megah semuanya. Yang mana di satu rumah itu ada kolam renangnya, ada kolam, semuanya ada. Semua ketika kita mau bawa langsung ada datang gitu. Semua penderitaan udah nggak ada. Gitu bro, ya Allah gitu. Aduh, sengsara wis rokok, wis disiksa, terus ngobrol ngobrol tambah dengki gitu. Waduh, nyesel gitu. Nah terus bidadarimu yang kamu nikahin gimana? Bro, wis jeneng bidadari surga iku wis ono tandingane nek dunya iki. Wis cantik pol, wis sangat melayani, sangat membahagiakan dan lain-lain. Kan apa-apa bro sing kamu iku 1.000 miliarmu sekarang tak buatin kondangan sendiri di surga tuh. Temen dah. Wah, aku gak diundang. Ya aku nak neraka wis beda server lah. Gitu. Terus yang terakhir, kebunmu mana? Kebunku bro, ini dilihatin tadi, kebun itu luas sepanjang mata ini, cuma satu tangkai daunnya kurma, satu tangkai daunnya kurma ini sepanjang mata itu nggak berhenti, nggak terputus. Ini satu kurma lah, harus gimana? Ya ini saya hamparan ini bro. Ya, dan akhirnya nyesel, ya tambah loro hati dan stroke lah, tidak ngerokok stroke ya. Gitu. Jadi itu teman-teman sebuah hikmah cerita lain di surat Al-Kahfi, yang mana ada seseorang yang mungkin dunianya menahan teman-teman, bersabar dan juga punya orientasi bahwasanya hidup ini bukan cuma ada di dunia, sehingga apapun yang kita lakuin sebiji zarah pun, nolong anak yatim, ngisi desain poster, yang mana karena posternya itu tadi banyak orang donasi, akhirnya banyak kebaikan, adanya beras, adanya paket sembako itu dikonsumsi oleh adik yatim, jadi daging. Setelah daging itu jadi mereka bertumbuh, ngaji, jadi tahfiz. Itu semuanya pahala teman-teman, dan itu ngelar ke teman-teman semuanya insyaallah kalau teman-teman ikhlas pada Allah. Jadi teman-teman harus yakin bahwasanya di dunia ini cuma sementara, ya mungkin cuma 50 tahun, 60 tahun, dan itu nggak lama. Kita aja udah 20 tahun, 30 tahun dan ngerasa kayak 30 tahun kayak sitas wingi, sitas bayi, sitas TK, dan begitu cepat. Ulama atau orang-orang sufi, para ulama ada yang mengibaratkan bahwasanya hidup di dunia ini kayak ketika kita mimpi semalam. Jadi kita kayaknya waktu di mimpi kita udah lama banget, ada kita kisah ini, kita ini ngapain aja di mimpi, tapi waktu kita bangun adalah mimpi, dan itu cuma 3 jam untuk tidur, 5 jam untuk tidur, dan itu sementara banget. Sehingga yuk, ini juga nasihat buat saya sendiri dan juga buat teman-teman semuanya, kerja di sini diniatin untuk ibadah, lakuin hal-hal positif di sini diniatin ibadah karena Allah Subhanahu, karena balasan Allah jauh lebih besar dan nggak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan.
Apa Mas Agus ini ayatnya? Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Enggak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman melakukan kebaikan tuh, wah pulang didelok, waduh ini gak dinilai, gak harus bayar dan lain-lain. Enggak akan itu. Sejarah pun nggak ada. Allah nggak ada satu lembar daun pun yang jatuh tanpa pengetahuan Allah SWT. Jadi itu dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata, mohon maaf jika ada kekeliruan ataupun ada yang nggak enak di hati teman-teman. Saya mohon maaf, dan jika ada petunjuk kebaikan semuanya dengan Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.